2,000 years later. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang latar belakang kepemimpinan dan perubahan organisasi. Kepemimpinan dan perubahan organisasi adalah dua elemen yang saling berkaitan dan memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan organisasi. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Sedangkan perubahan organisasi melibatkan upaya untuk mengubah struktur, budaya, atau proses kerja agar lebih efektif dalam menanggapi tantangan internal maupun eksternal. Pemimpin yang adaptif dan inovatif memiliki potensi untuk menggerakkan perubahan yang diperlukan, baik dalam bentuk perubahan struktural, budaya, atau operasional. Baiklah, selanjutnya konsep dasar kepemimpinan dan perubahan organisasi. Yang pertama, kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses di mana seseorang mempengaruhi dan memotivasi anggota tim atau organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Yulp 2015, kepemimpinan melibatkan pengembangan visi, strategi, dan pemberian motivasi untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Menurut Robis dan Coulter 2021 menambahkan bahwa kepemimpinan mencakup kemampuan pemimpin untuk membangun hubungan yang positif dan saling percaya dengan anggota tim, yang bertujuan untuk menciptakan iklim kerja yang kondusif untuk mencapai tujuan. Yang kedua, perubahan organisasi. Perubahan organisasi adalah penyesuaian sistematis dalam struktur, teknologi, atau proses internal suatu organisasi untuk tetap kompetitif di tengah perubahan lingkungan bisnis yang cepat. Menurut Kreitner dan Kinnicki 2020, perubahan organisasi mencakup penyesuaian proses atau kultur yang dilakukan untuk mencapai efisiensi yang lebih tinggi atau memperkuat adaptabilitas organisasi terhadap perubahan eksternal. Teori dan gaya kepemimpinan. Ada beberapa teori dan gaya kepemimpinan, yaitu antara lain satu, teori transformasional. Menurut Bass dan Akolio tahun 2016 mengemukakan bahwa pemimpin situasional seringkali berfokus pada pengembangan keterampilan anggota secara profesional dan teori transaksional. Dalam teori ini, pemimpin dan bawahan bekerja dalam hubungan timbal balik mana pemimpin memberikan penghargaan atau sanksi berdasarkan kinerja anggota. Teori Wright menyatakan bahwa pemimpin memiliki karakteristik atau sifat tertentu yang membuat mereka efektif seperti kepercayaan diri, integrasi, dan kecerdasan emosional. Teori behavior mengamati perilaku pemimpin dan bagaimana tindakan mereka mempengaruhi tim. Misalnya, gaya kepemimpinan, otoriter, demokratis, dan faktor-faktor yang mendorong perubahan organisasi. Ada beberapa faktor yang menjadi pendorong perubahan organisasi, antara lain yaitu perkembangan teknologi, dinamika pasar dan globalisasi, perubahan regulasi dan kebijakan pemerintah, perubahan sosial dan budaya kerja, persaingan, perubahan sosial, dan krisis. Selanjutnya, saya akan membahas tentang peran pemimpin dalam manajemen perubahan organisasi. Poin pertama, menciptakan rasa urgensi. Yang kedua, membangun kualitasasi pada panduan. Yang ketiga, mengembangkan visi dan strategi. Yang keempat, mengkomunikasikan visi perubahan. Yang kelima, memperdayakan tindakan meluas. Yang keenam, mencapai kemenangan jangka pendek. Yang ketujuh, membangun lebih banyak perubahan organisasi. Yang kedelapan, menanamkan perubahan dalam budaya organisasi. Keterampilan yang dibutuhkan pemimpin dalam menghadapi perubahan. Dalam buku Leading Change 1996, John Peter Compton menekankan sejumlah keterampilan budaya yang penting dan dibutuhkan pemimpin untuk berhasil menghadapi dan mengelola perubahan organisasi. Berikut adalah beberapa keterampilan itu. Yang pertama adalah keterampilan komunikasi, yang kedua adalah kemampuan membangun rasa urgensi, yang ketiga keterampilan memimpin dan membangun tim, yang keempat adalah keterampilan strategis, yang kelima adalah keterampilan mengelola
resistensi. Yang keenam adalah keterampilan mendorong kemenangan jangka pendek. Yang ketujuh adalah keterampilan mengkonsolidasikan perubahan. Dan yang terakhir adalah keterampilan mengintegrasi perubahan ke dalam bentuk budaya organisasi. Bagaimana strategi pemimpin dalam menciptakan lingkungan yang adaptif? Yang pertama, menciptakan rasa mendesak. Yang kedua, membangun tim yang memimpin. Yang ketiga, mengembangkan visi yang strategi. Yang keempat, mengkomunikasikan visi perubahan. Yang kelima, memperdayakan aksi yang luas. Yang ketujuh, menciptakan kemenangan jangka pendek. Yang kedelapan, perolehan yang menghasilkan lebih banyak perubahan organisasi. Sekian dan terima kasih. Hambatan dalam proses perubahan. Dalam bukunya Leading Change, John P. Kotter mengidentifikasi 8 langkah dalam proses perubahan dan beberapa hambatan yang dapat muncul pada setiap langkah. Berikut adalah hambatan yang diuraikan oleh Kotter. 1. Kekurangan rasa urgensi. 2. Kehilangan visi. 3. Kurangnya dukungan manajemen. 4. Birokrasi yang berat. 5. Resistensi dari karyawan. 6. Tidak memperhatikan kemenangan kecil. 7. Mengabaikan komunikasi yang berkelanjutan. 8. Tidak menghargai perubahan yang berkelanjutan. Berikutnya adalah tantangan kepemimpinan di era modern. Dalam Leading Change, John P. Kotter membahas berbagai tantangan yang dihadapi pemimpin di era modern dalam konteks manajemen perubahan. Berikut adalah beberapa tantangan kepemimpinan yang diidentifikasi oleh Kotter. Yang pertama adalah mengelola kecepatan perubahan. Yang kedua adalah menciptakan rasa urgensi. Yang ketiga, memimpin dengan visi yang jelas, menghadapi resistensi, membangun tim yang kuat, komunikasi yang efektif, mengatasi birokrasi dan struktur yang kaku, menciptakan budaya inovasi, dan yang terakhir adalah mempertahankan momentum. Terakhir adalah kasus-kasus dalam kepemimpinan dan perubahan organisasi. Dalam Leading Change, John P. Kotter memberikan wawasan tentang berbagai kasus dan contoh yang menggambarkan bagaimana kepemimpinan berperan dalam perubahan organisasi. Berikut adalah beberapa kasus dan tema utama yang diangkat Kotter terkait dengan kepemimpinan dan perubahan organisasi. Yang pertama adalah kasus perubahan budaya di IBM. Yang kedua adalah transformasi di Digital Equipment Corporation atau DEC. Yang ketiga adalah kepemimpinan di Ford Motor Company. Yang selanjutnya adalah perubahan di Procter & Gamble atau biasa yang disebut P&G. Selanjutnya adalah krisis di Kodak. Dan yang selanjutnya adalah kepemimpinan di JP Morgan Case. Dan yang terakhir adalah perubahan di Pepsi and CO.